La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Kita bicara tentang sumpah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Jadi Allah selalu memberikan permaafan terhadap yang tidak beneran ya. Tapi toh demikian meskipun di sini disampaikan bahwa Allah tidak akan menghukum sumpah yang dilakukan hanya karena main-main, guyon gitu ya. Tapi dalam beberapa hadis itu diceritakan kita dilarang main-main dengan sumpah ya. Kita dilarang main-main dengan sumpah. Karena khawatirnya itu berubah jadi doa. Apalagi kalau sumpahnya itu sumpah yang sifatnya jelek. Sumpah yang dan itu dilarang. Kalau sumpah-sumpah yang jelek itu dilarang ya. Meskipun sama melakukan dengan sungguh-sungguh, misalnya aku sumpah sampai mati nggak bakal silaturahmi ke tempatmu, itu nggak boleh itu. Karena bersumpah untuk tidak silaturahmi misalnya, atau aku bersumpah aku tidak akan membantu dia selamanya. Sumpah yang seperti itu tidak boleh. Sumpah yang melanggar aturan Allah. Yang sumpah dimaksud di sini, kemudian sampai diperintah untuk ada kafarotnya. Itu adalah sumpah yang dibolehkan ya. Yang kalau kemudian karena satu dua hal lalu tidak kita laksanakan, itu loh. Jadi itu kalau sumpah yang jelek sudah jelas dilarang. Aku bersumpah tidak akan nyapa kamu. Gitu-gitu itu enggak boleh. Enggak boleh. Nah, yang boleh misalnya saya bersumpah, saya janji untuk nanti kalau anak saya khatam pendidikannya, saya sumpah akan sholat duha selama setahun misalnya. Lalu itu tidak terlaksana, itu kan sumpahnya bagus, itu baik untuk memotivasi diri. Tetapi kadang ya tidak terlaksana. Nah itu yang kayak gitu yang kemudian di sini bagi yang hukuman untuk yang aqdtumul aiman, sumpah yang memang sudah disengaja, yang bagus tentu, maka fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Nah, ayat ini sebenarnya ada asbabun nuzulnya. Ada sebab dari turunnya ayat ya. Jadi menerangkan Ali bin Abi Thalib menerangkan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa yakni Abu Bakar As-Siddiq yang bersumpah untuk tidak memberi belanja lagi kepada Mishah. Jadi ini itu satu Nah, yang tadi saya sampaikan Abu Bakar itu bersumpah untuk tidak memberi belanja kepada Mistah bin Usama, yakni seorang fakir miskin yang menjadi tanggungannya Abu Bakar. Ayat ini juga sebagai penyempurna dari jalan keluar sebagai kafarat dari bersumpah. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Jadi kalau ternyata kafarat sumpah itu tidak terlaksana,
atau sumpah yang disungguh-sungguh itu ternyata dilarang, maka tetap harus kafarat ya. Seperti yang tadi itu, aku bersumpah tidak akan menafkahi si A si B. Gitu. Tak boleh. Maka kalau itu ternyata sudah kadung disumpahkan, ternyata itu dilarang oleh agama, maka harus kafarat. Kafaratnya memberi makan 10 orang miskin. Ukurannya min awsati ma tun'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabatin. Kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin dengan ukuran makanannya adalah separuh dari apa yang biasanya kamu berikan kepada keluargamu. Atau memberi pakaian 10 orang miskin au kiswatuhum atau raqabatin au tahriru raqabatin atau memerdekakan budak. Nah, kalau ternyata perbudakan sekarang misalnya juga tidak ada, kan maka nggak mungkin memerdekakan budak. Kemudian sampean ternyata orang miskin yang sama-sama miskin tidak bisa memberi makan orang miskin, oh saya sendiri miskin misalnya ini kan. Tidak akan mampu memberi 10 orang miskin makan, apalagi kiswatuhum apa ini pakaian. Nah, kalau posisinya begitu, kalimatnya ini faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Maka untuk mengganti itu sampean harus berpuasa 3 hari. Wah, berpuasa 3 hari. Makanya jangan aneh-aneh. Kalau karena misalnya posisi kita itu, jangankan posisi yang tidak punya apa-apa, posisi yang punya apa-apa aja, jangan melanggar sumpah. Karena ada kafaratnya itu. Apalagi kalau kondisinya miskin. Nah, nanti kalau pas melanggar sumpah, kena denda kafarat itu tidak mampu. Maka harus puasa 3 hari berturut-turut. Lah kok ternyata juga nggak mampu puasa. Nah ini tetap harus ditunggu sampai kapan dia mampu. Baik mampu kafarat puasa maupun mampu kafarat memberi makan 10 orang miskin. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Ya, hukum yang demikian itu adalah untuk kafarat atau denda ya sebagai hukuman bagi orang yang bersumpah tapi melanggar sumpahnya. Karena itu kata Allah, wahfadzu aimanakum. Maka jagalah sumpah-sumpah kalian, jangan gampang sumpah. Ya, apalagi membawa nama Allah. Demi Allah. Nah, itu yang bahaya. Karena kalau sudah demi Allah berarti ingin disaksikan Allah atas sumpahnya itu. Ya kalau benar, kalau enggak, ya kalau dilaksanakan. Kalau ternyata melenceng, oh gitulah. Sehingga yang seperti ini yang harus kita jaga agar kita tidak terlibat dalam sumpah-sumpah yang tidak terlaksana, apalagi sumpah-sumpah palsu, kan? Gitu. Nah, pada ayat ini kita diajarkan bahwa Islam itu memang luar biasa ya dalam hal membangun konsepsi perilaku itu, sikap karakter, karakter yang tepat janji, karakter yang konsisten dengan apa yang dikatakan, macam-macam. Nah, satu di antaranya ini, gitu loh, yang harus benar-benar kita ajarkan kepada diri kita, keluarga kita, bahwa Islam itu begitu apa ya, rinci, detail, begitu sistematis mengatur umatnya itu. Termasuk dalam hal sumpah seperti ini ya. Ya kita bersyukur dulu punya agama dari yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kita. Tetapi begini loh, begini. Ketika Islam mengatur detail persoalan dan perkara hidup manusia, terutama umatnya, itu manusia kadang diajak setan untuk tidak malah bersyukur, tapi malah merasa terkekang. Merasa kok gini gitu, kok gak boleh gini gitu. Banyak sekali sih aturan dalam Islam. Begitu.
Padahal ibarat kita itu melewati hutan belantara yang sangat lebat, yang bahkan belum pernah dijamah manusia mungkin. Maka kemudian kita diberi peta, yang peta itu sudah pernah dilewati oleh para penjelajah sebelumnya, dan sudah terbukti para penjelajah sebelumnya itu selamat, sukses melewati hutan tadi. Lalu kita diberikan peta yang pernah dilalui oleh para penjelajah sebelumnya. Tapi begitu kita pakai peta itu, ternyata memang banyak jalan ya, ada jalan yang indah gitu. Ujuk-ujuk di tengahnya, jangan lewat situ, itu ada jebakan. Di sana ada jurang yang tertutup oleh semak-semak yang berupa bunga-bunga yang indah. Suruh belok, begitu belok lalu kanan lempeng lagi, ternyata ada batu di jalan sehingga dia suruh untuk ngangkat. Nah, hidup kita juga begitu. Mau enak-enak ngorok kok disuruh bangun. Padahal kenapa? Ya karena di depan ngorok sampean itu nggak pernah tahajud misalnya itu ada kemalasan, ada kebuntuan otak berpikir dan sebagainya. Sehingga Allah, ayo bangun gitu. Ini bukan tentang ngoroknya, tentang tidurnya karena saya sendiri ngorok banter. Oh kemarin saya kan tidur sama Mbak adik anak saya yang paling kecil itu. Pas habis mabit, karena berita sampai malam gitu, nanti tidur. Sampai anak saya pindah karena suara kereta api di sampingnya. Ya bangunkan. Itu nggak apa-apa tapi nggak apa-apa itu. Nah, bukan ngoroknya, tapi kalau kita tidur yang terlalu nyenyak kebablasan, tidak tahajud. Nah, itu yang menumpulkan hati. Maka Allah, ternyata napak tilas yang dilalui oleh para rasul, para nabi, memang rusuk mereka itu jauh dari pembaringan. Ya kan nggak cocok dengan nafsu. Dah, enak-enak bajuan itu sakarpe mau pakai tangan kanan, tangan kiri, sakarpe lah. Tapi Islam mengajarkan jangan, kalau kamu pakai baju pakai tangan kanan dulu. Lah kalau lepas kiri dulu. Lah orang kan kadang nggak telaten. Nah aturan yang semacam itu, kalau kamu meludah ke kiri jangan ke kanan. Nah, orang meludah kan ya seenak dewe, kadang refleks tuh. Itu loh. Hatimu itu kalau ada orang lewat, jangan kamu di depan apa pagar gitu, nanti ganggu orang lewat, gak enak loh sampai begitu. Kalau kamu ada majelis, jangan kamu terlalu mepet-mepetan, berlapang-lapang lah, baik dalam formasi duduknya maupun di dalam nanti diskusinya berlapang dada lah. Itu kan nggak cocok hal-hal yang seperti itu. Oh enak-enak kita lagi wisata kuliner disuruh puasa. Nah, tetapi ternyata puasa pakai baju kanan, kemudian meludah ke kiri, tahajud malam, bersedekah. Itu adalah peta yang dijalani oleh para nabi, para rasul terdahulu yang sudah terbukti lolos dan lulus mencapai ridho dan ampunan Allah. Nah, kalau kita kemudian mengikuti itu, insya Allah dijamin juga sama. Cuma, yaitu tadi, karena saking lengkap, sistematis, dan detail holistiknya ajaran Islam untuk kita, mengatur semua sendi kehidupan, maka setan ngajak hati kita itu untuk merasa, ah gini nggak boleh, ah gitu nggak boleh, ah apa sih yang boleh? Nah gitu, padahal boleh. Kayak kemarin, tentang harta itu kan boleh, cuma yang cumanya ini tok yang diajak setan, kemudian seolah-olah tidak boleh apa-apa, padahal boleh. Nah, sehingga misalnya dalam ayat ini juga gitu, tentang sumpah. Lah, sumpah itu aja kok diatur rigidnya kayak gitu. Nah itu tadi, Islam memang benar-benar ingin membentuk batin kita, perilaku kita sebagai al-ya'lu wa la yu'la alaih. Apa? Al-ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Jadi benar-benar dia karena tidak ada, dia benar-benar
al-islamu itu Islam itu ya'lu itu tinggi wala yu'la alaih dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya, ya akhirnya itu tadi merasa bahwa benar-benar diatur secara rigid betul. Nah, ketika rigidnya itu kemudian membuat orang merasa terganggu. Nah, itu yang jadi persoalan gitu betul. Ketika orang merasa terganggu. Nah, masalahnya kan tidak semua orang itu bisa mensyukuri karena tidak semua orang juga merasa bahwa eh, apa kehendak ya atau keinginan untuk selamat itu benar-benar sesuai nafsu. Selamat itu kan miliknya Allah. Cuma manusia kan kadang berpikirnya itu, nah ini hidup-hidupku sendiri ngapain sih diatur terlalu rigid. Nah itu. Itu. Ya. Oke, sampai di situ. Monggo, ada yang mau disampaikan karena di sini disampaikan bahwa wahfadzu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Maka jagalah sumpah-sumpah kalian, karena demikian itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya, aturannya agar kamu itu bersyukur. Tapi tadi, kalau kita dikasih Allah aturan yang rigid banget, bagi yang benar-benar merasakan manfaat ya bersyukur. Tapi bagi yang tidak merasakan manfaat ya kadang malah merasa terkekang. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh, apa sih yang boleh? Nah, gitu. Padahal kita sedang dituntun untuk apa? Untuk benar-benar sampai pada kesimpulan inilah enaknya hidup dibimbing oleh agama, itu kan. Inilah enaknya hidup dibimbing oleh agama, sesuatu yang memang menguntungkan kita. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan atau diperjelas, silakan. Tentang sumpah, ya silakan. Di luar sumpah sakit, Gus. Boleh. Sampai Berarti nggak keluar. pernah sumpah sama saya ya. Ngeri, Gus. Gus, beda nanya nih, Gus. Napa agak keluar dikit nih. Beda nanya, apakah kurban yang diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal tuh bisa diterima atau mboten, Gus? Matur Ya, suwun. Assalamualaikum. korban untuk siapa? Orang yang sudah meninggal, Gus. Ya, gimana? Yang ditanyakan gimana? Apakah itu nyampe, Gus, dan diperkenankan? Oke. Jadi yang pertama, gimana dengan korban yang ditujukan untuk orang yang ibadah korban itu kan sebenarnya bagaimana untuk orang yang meninggal gitu kan. Jadi ada syarat korban ya. Pertama, korban itu pada dasarnya memang ditunjukkan untuk orang yang masih hidup, sudah balik, berakal, dan memiliki kelapangan harta. Itu syarat orang berkorban. Dan ibadah korban itu termasuk hukumnya adalah sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad. Sunnah tapi mu'akad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Lantas bagaimana dengan orang yang korban tapi yang untuk orang yang sudah meninggal? Ya, dalam orang yang sudah korban, itu bahwa sebenarnya sudah meninggal itu tidak masyruq atau tidak diperbolehkan ya, kecuali kalau orang yang berkorban itu memang sebelumnya telah berwasiat, bernazar gitu. Bernazar itu boleh. Coba Mas Yok dibuka di surat
An-Najm ayat 38-39. Coba dibuka surat An-Najm ayat 38 atau 39. Enggak. Saya ketemu. Ayat pinten, guys? 38-39. Enggak. Ayo, Mas Yo, udah ketemu Mas Yo? Dereng Gus. Surat 53 Mas saya. An-Najm. Surat pinten Gus? An-Najm. 53 Mas saya. Nggih. Surat ke-53 ayatnya 38-39. 38-39 nggih. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Shadaqallahul adzim. Oke, jadi kalau dari beberapa pendapat kalangan ulama itu di sana disebutkan bahwa kalau menurut Imam Nawawi itu tidak sah, ya. Itu disebutkan dalam kitabnya berjudul Minhaj At-Talibin, Minhaj At-Talibin itu oleh Imam Muhyiddin Syarf An-Nawawi, tidak boleh berkorban tanpa seinginnya, ya. Dan yang kedua menurut Abu Hasan itu juga tidak boleh. Tapi kalau menurut Syafi'i, ya ada juga dari kalangan mazhab Syafi'i maksudnya, itu mereka mengatakan bahwa pendapat mayoritas ini itu mengenai hukum korban ini pada ulama tidak ingin. Jadi mereka berpendapat bahwa sebagai pendapat yang hampir sama, pandangan ini didukung oleh mayoritas Syafi'i itu berkorban yang dimaksud itu adalah sedekah. Sedangkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal itu dianggap sah jika yang itu tadi mengikuti pendapat yang kedua tadi. Boleh kalau memang itu dinadarkan, ya. Tapi kalau ada yang mendapat bahwa itu boleh, kenapa ya? Namanya enggak, kenapa? Rukun dari korban itu kan niat, ya. Niat. Nah, kalau yang meninggal itu tidak pernah punya niat, ya enggak bisa. Tapi kecuali kalau memang sudah sejak sebelum ketika akan meninggal itu misalnya bernadar atau berniat untuk kurban, nah itu bisa dilaksanakan. Disebutnya sebagai wasiat. Jadi kita sifatnya itu melaksanakan wasiat atau melaksanakan nazar. Begitu Mas ya? Nggih Gus, berarti artinya niki nggih Gus nggih. Dasarnya adalah wasiat nggih Gus. Wasiat, nggih. Wasiat nggak bisa nggih Gus. Karena bisa, nggih. Masalah nggih, ya beberapa pendapat tadi itu, nggih. Apakah niku berlaku untuk haji juga nggih Gus? Sama ya, sama. Jadi sama itu. Nggih Gus. Terus nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi? Oke, izin Gus. Nyambung dengan pertanyaan Mas Yok tadi. Syarat yang kedua tadi kan berkemampuan. Dan sekarang ini kan pas saatnya Gus. Batasan kemampuan di sini ngapunten bagaimana Gus? Matur suwun. Jadi kemampuan itu dia tidak fakir, ya, tidak fakir dan memang dia ada kelebihan harta untuk melakukan itu, ya. Jadi syaratnya tadi itu apa? Makanya ada kemampuan itu kelebihan harta, kelapangan istilahnya. Kalau istilah kelapangan berarti itu tidak sesuatu yang sifatnya
di luar kemampuan dia. Misalnya dia hari ini belum bisa untuk makan untuk esok, dia tidak boleh ikut korban itu. Atau dia hanya bisa cukup untuk makan besok, lalu dia hutang-hutang untuk korban, tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi dia termasuk haji itu ya. Haji itu sebenarnya tidak boleh dia sampai mencari nafkah hanya untuk haji, itu tidak boleh. Dia mencari nafkah itu ya untuk anak istri. Kalau anak istrinya aja belum kecukupan, lalu dia nabung-nabung untuk haji, itu tidak boleh. Sama dengan kurban itu. Kalau anak istrinya aja masih belum berkecukupan untuk makan atau kebutuhan paling dasar, masih kan, terus kemudian nabung-nabung untuk apa ini haji atau untuk korban, tidak boleh. Ya harus dicukupkan dulu, tapi jangan dipelintir ya. Kata cukup ini nanti kalau buat orang rakus ya nggak cukup-cukup. Sudah dikasih rumah ya nggak cukup aja minta 2. Sudah dikasih motor nggak cukup aja minta mobil. Bukan itu maksudnya. Cukup ini standarnya adalah standar Rasulullah ketika sudah punya tempat berteduh, sudah punya pakaian untuk bertutup aurat, sudah punya beras bahan makan untuk makan. Dia sudah dianggap cukup. Jika kemudian anak istri keluarganya sudah masuk di dalam kebutuhan itu dan dia punya kelapangan, silakan, tidak apa-apa, dia menabung gitu ya. Tapi kalau sampai hutang untuk itu tidak boleh. Itu berarti dia tidak lapang. Itu Pak Jo. Izin Gus. Sebentar Pak Jo, dari yang selesai tadi. Pak Jo, gimana? Oke, siap Gus. Nih kita lagi berpromosi memang. Matur suwun. Ya, jadi bagi yang lapang monggo gitu, tapi bagi yang ini jangan sampai berhutang-hutang karena untuk itu ya, apalagi tidak tahu nanti bagaimana membayar hutangnya gitu. Itu namanya ini malah menyusahkan orang di belakang gitu. Oke, siap. Berapa sapi di Tabanan Pak Jo? Dalam sudah 1 ekor yang satu, kemudian ini sapi yang kedua Gus. Bukan, harga sapi di sana berapa? Kita prediksi insya Allah belanja di angka 18 Gus. Prediksi Oke. kita per kilo di angka 4849. Oke. Gue omongannya pedagang kalau sudah sekian kilo ini. Tuh, lah jenengan tanya Gus. Oke. Apa Pak Bakhrul? Mau korban unta atau apa Pak? Gitu ya. Monggo silakan, siapa lagi yang mau menyampaikan? Satu. Izin Gus. Pak Budi, ada Pak Budi? Pak, majukan dulu, Gus. Oh ya. Siap. Permisi Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sadanipun nyuwun pangapunten Gus. Langsung lanjut apa Pak? Waktunya habis, ayo monggo. Ya. Saya rasa usulan saya itu keterbalikan dari orang yang meninggal dikorbani. Sementara yang saya sampaikan yaitu orang yang masih hidup Gus. Saudara atau orang tua, tapi beliau itu nggak begitu ada niatan karena miskin, faktor miskin Gus. Jadi seolah-olah itu ada pepatah wong ngesot gaya lintang gitu. Tapi kalau ada anaknya atau saudaranya yang menanggung menghajikan atau mengumrohkan misalnya, itu bagaimana Gus hukumnya? Boleh atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau dia meninggal tapi tidak pernah ada niat untuk menghaji atau apa, ya tidak ada. Jadi niat haji itu penting, niat itu penting. Kalau dia tidak pernah niat, kemudian dihajikan, sama tadi sudah saya jawab di Pak Jo tadi. Sudah saya jawab juga dengan di... Masih hidup ini Gus? Masih hidup, maksudnya itu masih hidup. Kalau masih hidup dan dia tidak mampu ke sana, boleh. Nah, iya, dihajikan saudara atau anak gitu loh. Boleh ada dasarnya itu. Kalau dia masih hidup dan memang punya niat ke sana, ya nggak apa-apa, boleh. Ya. Matur sembah nuwun Gus. Iya, boleh.
Ada lagi? Salam Gus. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini terjadi di komunitas kami di Tabanan. Jadi ada orang yang korban itu meminjam dulu ke koperasi. Nah, kemudian dicicil membayarnya. Kalau dikatakan tidak mampu, dia bilang, saya mampu kok, saya nyicil. Mohon penjelasannya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena berarti dia memaksakan diri. Jadi saya ikut pendapat yang memang ada beberapa pendapat, tapi saya mengikuti pendapat yang haji itu kalimatnya jelas. Manis tata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Kalimat Quran itu. Jadi manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana, itu berarti dia diberi kelapangan rezeki oleh Allah, baik secara psikologis, ya, secara finansial, secara sosial, itulah. Itu secara spiritual. Artinya secara spiritual gini, kalau secara spiritual itu kalau misalnya dia belum sholat, juga nggak pernah zakat, terus haji, itu nggak mampu namanya, nggak boleh itu. Dia nggak pernah sholat, juga nggak pernah zakat, padahal itu kan urutan rukun Islam yang awal-awal itu. Baik syahadat, sholat, puasa, nggak pernah puasa juga, lalu karena biar keren itu haji, nggak boleh. Dia berarti secara spiritual nggak mampu. Lalu kemudian secara sosial. Secara sosial juga begitu. Kalau dia misalnya mau berangkat haji, padahal pelitnya setengah mati karena orang di sampingnya hampir mati, nggak bisa makan, hampir mati, nggak bisa berobat, lalu dia masih kekeh memakai uang yang hanya segitu untuk haji, ya di mata Allah ya lebih baik untuk menolong saudaranya di sebelahnya itu. Jadi itu mampu secara sosial. Kemudian mampu secara psikis, psikologi juga begitu. Lalu apalagi terakhir baru mampu secara finansial atau keuangan. Nah, sehingga secara keuangan ini yang orang hanya dijadikan satu dasar, pokoknya aku di duit gitu. Padahal kadang apalagi yang terakhir, mampu secara apa? Secara syar'i lah. Secara syar'i mampu enggak? Nah, kalau dia masih apalagi utang koperasi yang riba, ya kan? Sudah utang wis jelas keliru. Jelas keliru. Nggak boleh ya melakukan haji kalau kemudian sambil melanggar perintah larangan yang lain. Ya. Jadi apalagi dia hutang yang ada sanggutan riba hanya untuk haji, ya nggak bisa gitu. Tapi kalau sampean tanya kepada pendapat lain, ya mungkin dibolehkan, terutama para sales bank ya. Para sales bank, para sales koperasi gitu kan. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah ini kan hebatnya Pak Budi ini, beliau petinggi koperasi tapi tetap bertanya supaya tidak boleh. Nah ini sama nanti mengurangi nasabah sama ini Pak Budi. Jadi nggak boleh ya dia, apalagi utang yang sifatnya riba kemudian untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya syar'i, itu namanya tidak mampu secara syar'i. Jadi manis tatoa itu dalam pandangan beberapa ulama itu disebutkan mampu tidak hanya mampu secara finansial, tapi kita di secara spiritual, secara sosial itu, sehingga bagi yang sudah mampu, nah itu namanya ada panggilan. Dia tidak pernah sholat juga jarang, zakat juga tidak mau, gitu. Pelitnya setengah mati, lalu kemudian haji, ya tidak bisa. Makanya dia ditaruh satu-satunya rukun Islam yang ada syarat manis tatoa. Kalau syahadat tidak ada istilah bila yang mampu, tidak ada. Mampu tidak mampu harus syahadat. Sholat juga begitu, tidak ada istilah
mampu tidak mampu, dia harus sholat meskipun ada rukhsah untuk yang sakit bisa sambil duduk, untuk yang perjalanan bisa sambil dikosor. Itu kan Allah yang memberi rukhsah, tapi tidak ada istilah mampu dan mampu. Zakat juga begitu. Begitu Anda sudah mencapai nisab, ya harus zakat. Untuk zakat fitrah juga begitu. Begitu Anda tidak tergolong fakir, ya wajib zakat. Gitu. Saya rasa itu kajian kita memang asik ya. Nggak tahu kalau jamnya sudah jam 6 lebih 10. Kita lanjut insya Allah besok Gus. dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita semua dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan perintah Allah ini. Ya. Sekali lagi, bahwa jalan Allah itu, ayo kita syukuri. Jangan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ayat hari ini diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. Bersyukur dengan apa? Dengan aturan Allah yang berikan kepada kita. Ini insya Allah yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya wal amwat. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa astaghfiruka. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinn wa syaitan. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وقارئين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وشهادة أعوذ بالله من شر البلاء والوباء درك الشقاء والسرقة والشهادة والطاعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم افتح لنا أبواب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدة القوة الأمطار ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن